semangat banget hari ini Vivian ya. Harus dong, walaupun ini tuh semua pemirsa lagi males-malesan di rumah, lagi menikmati long weekend, kita berdua tetap semangat hadir kembali menemani Anda Pastinya ya. dong ya pemirsa, dan sebelumnya kita juga ingin mengucapkan selamat hari buruh ya di hari ini, mengawali bulan Mei pemirsa. Dan juga pastinya untuk sekarang ini pun juga kita berharap untuk Anda semuanya, tapi di depan TV nggak boleh kemana-mana, karena kita berdua, saya Yus Purba. Dan saya Vivian akan mengambil berita selebriti terkini, terindep dan juga terhot tentunya hanya di Obsesi. Ya pemirsa, tadi kita juga udah diawali dengan berita pembuka ya. Iya, lagi-lagi nih kasus penipuan yang berkedok haji dan juga umroh terjadi lagi. Pasti kita sangat menyayangkan ya. Dan kali ini korban yang menjadi korbannya adalah Kalina dan juga Lira Firna. Iya. Kalau Kalina kan itu kan sekarang posisinya dia sudah berangkat umroh. Walaupun fasilitas yang diberikan itu yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan di awal gitu. Kalau aku baca ya kemarin si Kalina, kebetulan aku temenan juga. Jadi dia tuh sempat 8 hari, 8 hari itu nunggu di Kuala Lumpur. Jadi harusnya tanggal ini tuh lumayan lama banget, harusnya hari ini dia udah berangkat gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa dibilang katanya visanya sempat nggak keluar. Jadi mereka harus nunggu di Kuala Lumpur tanpa kepastian yang jelas itu sampai 8 hari James. Wow. Sampai akhirnya bisa berangkat umroh walaupun dengan tempat yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pertama. Dan juga kita berharap agar nih oknum-oknum yang mungkin menjanjikan beberapa hal-hal yang mungkin itu bisa menggiurkan begitu kan ya untuk yang ingin umroh bisa berkurang, dan juga kita ini harus belajar gimana harus berhati-hati nanti ke depannya. Betul gitu sekali. Untuk membeli paket-paket umroh dan mungkin juga liburan ke luar negeri begitu ya. Kamu tapi buat Kalina dan juga buat Lira lebih banyak bersabar kali ya, buat Kalina juga supaya ibadah umrohnya ini juga semakin diterima sama Tuhan, bisa melewati ujian dengan baik, ditahan emosinya. Iya dong, ditahan, mendingan sosial medianya dimatiin dulu aja. Ya nggak sih? Kan fokus ibadah. Jadi kan kadang-kadang kalau seandainya mungkin kita lagi emosi gitu kan ya, pasti luapan emosi kita tuh dituangkan di sosial media begitu kan. Hampir sama kayak tadi ada Ustadz yang dimana dia bersama dengan kedua istrinya, ya kan? Itu kan pasti diupdate di sosial media dan kita juga senang banget ya bisa akrab gitu. Senangnya dalam hati. Wah. Kamu mau kayak gitu? Istri dua, apa ya? Mau. Jangan. Bisa adil nggak permasalahannya? Susah. Ya kan satu aja diomelin mulu iya, gitu kan. Itu banyak pemberitaan nanti yang miring gitu kan pemirsa. Mendingan kita yang manis-manis aja gimana. Ingat, perempuan itu selalu benar, nggak pernah salah. Perempuan satu begitu kan. Iya, kalau perempuannya dua, waduh. Tambah ribet lagi gitu ya kan, mendingan tadi apa yang gue bilang ya. Kita sekarang manis-manis aja gitu kan, yang kayak gula. Dimana ini ada berita yang manis datangnya dari Lucky Hakim yang membuatkan masakan untuk istri tercinta. Aku gak seru kalau Lucky yang buatin, aku lebih suka Tiara yang buatin gitu. Sambil nyuci-nyuci. Kali ya. Nyuci-nyuci. Itu setiap nyuci mungkin langsung update di Instagram gitu kan ya, masuk. Ah sayang, ini kenapa sih kok cuciannya banyak banget gitu. Pemirsa yang penasaran kira-kira seperti apa gitu kan ya, langsung aja. Mungkin kita bisa lihat sekarang ini beritanya. Manis. Still feel like a man. I still feel like a man. Pemirsa, sempat dikabarkan hubungan rumah tangganya dengan Tiara Dewi sedang tak akur. Artis sekaligus anggota DPR Lucky Hakim menepis kabar tersebut dengan melakukan hal romantis yang jarang dilakukan pria kebanyakan. Iya, Lucky yang hobi memasak dan piawai di dapur mencoba membuat masakan spesial untuk istri tercintanya. Seolah tak mengenal lelah, Lucky yang baru saja pulang umroh langsung ke dapur untuk membuat makanan kesukaan sang istri. Halo pemirsa, ketemu lagi sama saya Lucky Hakim. Hari ini hari yang rada beda dari hari biasanya karena ini hari kepulangan saya habis umroh. Dan istri saya nggak bisa jemput karena masih harus syuting kejar tayang. Saya pengen makan di luar nanti malam, tapi saya mau bawain dia untuk makan siang. Jadi saya masakin sebentar, oke? Kita masak ke dalam. Iya pemirsa, biasanya saya masakin Tiara itu spaghetti. Tapi karena saya baru pulang dan saya lihat ternyata stok spaghettinya nggak ada, akhirnya saya ganti pakai mie biasa. Ya rasanya kurang lebih mirip lah kan, sama-sama panjang gitu. Kita kerjain langsung pemirsa ya. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Cek bawang putihnya. Ini direbus, sambil merebus mie kita siapin bumbunya yang lain. Terserah tambahannya mau pakai apa, mie telur atau mie ayam ataupun mie tuna. Nah hari ini saya mau pakai tuna aja. Saya sering nawarin, maksudnya kayak, kamu udah makan belum? Oh belum, mau makan apa?
paling pesen di luar. Yaudah aku masakin deh, aku bawa ke situ. Gitu, misalnya di lokasi syuting. Memang nggak masalah sih buat kami gitu. Nggak masalah, nggak harus istri yang masak. Ya nggak harus juga. Pemirsa, saya masak dulu ya. Kita lihat ini proses pertempuran di dapur. Meski bahan-bahan menu spaghetti kesukaan Tiara tak tersedia di dapur rumah, dengan penuh cinta Lucky memasak mie buatannya yang tak kalah rasa dengan spaghetti ala Italia. Ya, ini mie-nya udah dimasukin. Tinggal dicobain seberapa kurang asin atau kurang manis atau apa. Nah. Udah beres. Kasih sedikit manis-manis aja. Udah, tinggal saya tempatin. Terus kita caps. Ya, udah siap di packing. Nah, tapi saya kasih keju parut biar lebih seru. Biar ada sedikit berbau-bau spaghetti gitu. Sekarang saya siapin sepeda buat menuju ke Pejaten. Usai memasak, dengan menggunakan sepeda, Lucky pun mengantarkan masakan yang sudah dibuat ke rumah sang istri. Namun benarkah Tiara justru menunjukkan ekspresi tak biasa saat mencicipi masakan sang suami? Assalamualaikum. Jalan kamu ya? Dikit doang. Ih, nanti kamu sakit loh. Demi. Ini aku masakin nih. Maaf ya, nggak ada spaghetti, jadi aku pakainya mie. Aku soalnya baru pulang kemarin itu kan, belum belanja. Kamu syuting. Ini mie-nya kok pakai keju sih ya? Kok ekspresinya begitu? Harusnya kamu seneng ekspresinya. Aku masakin. Cobain dulu. Biasanya spagettinya pakai keju karena spagettinya lagi nggak ada pastanya. Aneh Jadi nggak sih rasanya? coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan, ini masaknya penuh dengan kasih sayang loh. Di tengah-tengah aku pulang capek, kamu nggak bisa jemput karena kamu syuting. Aneh. Harusnya kamu pura-pura bilang enak paling enggak gitu loh. Tapi kan Masa ini sih? mie Sebelah pakai keju. Aneh banget orangnya. Tapi ya paling nggak kamu harusnya menghibur dong. Aku udah lihat nih, aku keringetan, kehujanan. Coba makan yang lahap. Sayang. Pura-pura. Ya ini tag 2 pura-pura yang tadi tuh nggak terjadi. Gimana rasanya? Oh iya sayang, enak banget. Enak. Aku diet mati-matian, kamu kasihnya mie. Gimana sih? Kamu aja. Kamu masih diet? Ini aku udah pergi 12 hari, kamu masih diet? Diet. Karena kan kalau misalnya di kamera gemblari ya. Jadi aku Enggak apa kamu tirus tuh. cuma suami aku aja yang bilang tirus, pemirsa. Nah gitu. Kayaknya aku udah kenyang tuh. Tiara bisa masak. Saya suka masak. Secara umum Tiara suka masakan saya. Cuman tadi ini kan karena rasanya rada aneh. Tapi tadi sudah komplain. Pokoknya kamu harus suka dong, orang aku udah capek-capek bikin. Suka kan? Suka. Nah tuh udah suka. Langsung jawab suka aja. Suka Oh nggak? iya, suka. Udah gitu. Memasak dan berbagi resep makanan sebagai tanda cinta juga dilakukan Febrian Wicaksono atau lebih dikenal dengan Chef Brian. Kemarin dalam rangka memeriahkan Sunday Fun Tabloid Jenny yang digelar di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Chef Brian berbagi resep olahan makanan dan minuman. Namun mengapa dalam momen ini Chef Brian lebih memilih untuk memasak menu western? Nah di sini saya bakal masak spicy tuna pasta spicy tuna, pasta spicy tuna. Di sini saya bahan-bahannya simpel banget, saya cukup pakai fusilli, pasta yang ulir ya. Sebenarnya pastanya ibu-ibu bebas, mau pakai pasta jenis apa aja bebas. Nah ibu nanti yang oseng-oseng ya, nah saya yang nanti masukin bahannya. Untuk masakan Indonesia kebetulan saya sebenarnya konsen di masakan Indonesia. Tapi kenapa saya nggak bawa masakan Indonesia di Sunday Fun Cooking kali ini? Mungkin saya pengen membagikan satu makanan atau satu resep yang benar-benar simpel, yang easy cooking ya. Ya, semenjak menjadi bagian dari ajang MasterChef Indonesia season ketiga, wajah Chef Brian memang menjadi tak asing di kalangan pecinta kuliner. Lantas benarkah chef asal Solo ini lebih enjoy saat memasak di kerumunan ibu-ibu ketimbang tampil on air di televisi? Saya lebih enjoy masak langsung bareng ibu-ibu, apalagi ibu-ibunya dekat banget gitu. Lebih apa ya, semacam kayak
bisa lepas gitu saya masaknya. Lebih baik saya berhadapan dengan 1000 pasang mata daripada 1 buah kamera. Wow. Lucky manis banget sih masakin gitu. Bener ya. banget ya. Tapi biasanya itu kan perempuan yang masakin. Tapi ini kebalikannya gitu. Ini adalah pria-pria masak ini. Suami-suami masak ini harus bisa masakin istri. Kalau istri yang masak itu biasa. Gitu ya. Apa? Kalau istri yang masakin itu biasa. Istri siapin baju itu sudah biasa. Istri di rumah itu udah biasa, ya kan? Bener nggak? Ya jadi harus laki-laki sekarang yang harus nanti kalau suami bertindak. kamu pun juga harus bisa untuk masak ya. Dan juga siap-siap nanti kalau seandainya memang kamu lagi sibuk. Siap-siap sakit perut calon suami kamu enggak, maksudnya calon suami kamu nanti yang beres-beres di rumah gitu kan. Cuman kita ingin terima kasih juga tadi untuk Chef Brian yang sudah memberikan resep-resepnya gitu. Brian dong, Brian ya. Dan juga untuk Lucky Hakim, mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa untuk memberikan masakan-masakan yang enak buat sang istri tercinta. Jadi biar kita bisa nungguin ya update yang terbaru dari Tiara gitu. Kapan-kapan dong, tetap dong diundang, datang. Kan waktu itu gagal. Oh iya, kita datang pengen ke sini, banget datang ke ya sini, kan? kita interview, kita ngobrol-ngobrol bareng di sini ya. Belajar nyuci. Harapan. Nyucinya harus ngetril gitu. Cuman kalau misalkan buat sekarang ini pun juga kebanyakan ada perempuan yang nggak takut panas gitu kan, yang punya hobi yang hampir sama dengan laki-laki gitu. Itu aku seneng banget gitu. Kayaknya nggak mungkin deh Tiara Kalau Tiara takut bukan, panas deh kalau kayaknya Tiara dia. bukan. Karena yang satu ini pemirsa, James punya si cantik Feby Marcelia yang hobinya tuh naik motor gede gitu. Makanya aku ngefans banget sama dia. Jadi setiap hari tuh biasanya kalau seandainya ada waktu, aku selalu ngepoin Instagramnya dia gitu loh. Suka ya ngeliatin ya? Karena gitu jarang loh. banget ya kalau cewek cantik tuh hobi naik moge, itu kan jarang kan. Betul. Biasanya mereka udah bingung sama sunblocknya, Itu kau banget. SPF paling tinggi. Iya, makanya itu. Dan Kalau dia, aku sih nggak takut, aku sih nggak pakai kamu nggak takut sunblock. kan? Nggak pernah pakai sunblock ya? Enggak, aku pakai selimut pergi. Kemana-mana pakai selimut gitu ya. Kayak ke pompong. Dan dia pun juga katanya, kenapa kok dia bisa suka moge? Karena memang tertular dari sang suami gitu. Oke, kira-kira keseruannya seperti apa ya? Feby naik moge sambil jalan-jalan. Langsung aja kita lihat, ini dia beritanya untuk Anda. Pemirsa, pesinetron cantik Feby Marcelia boleh saja terlihat feminin dengan gaya dandanan dan rambut panjang hitamnya. Namun siapa yang menyangka istri dari aktor Reva Naria ini ternyata punya hobi yang berbeda dari wanita pada umumnya. Wanita kelahiran Bandung 7 Maret 1995 ini mengaku hobi mengendarai motor gede alias moge. Dan seperti inilah rutinitas Feby yang ditemui di kediamannya dengan moge kesayangannya sebelum beraktivitas syuting. Hai pemirsa, tahu banget, kebetulan banget aku mau manasin motor. Sini masuk. Jadi aku mau siap-siap, udah siap-siap banget sih. Mau pakai jaketnya nih. Nih aku tapi lagi bingung mau pilih yang mana. Tuh, sebenarnya ini sih couple. Sebenarnya kita nggak niat mau couple, tapi nggak tahu deh, mirip aja sama Revan. Ini sama suamiku mirip. Ini alhamdulillah dibeli ini sama suamiku, jadi aku tinggal pakai. Nah kalau ini kalau untuk yang nggak terlalu jauh, terus anginnya kalau lagi nggak terlalu nggak terlalu kenceng, aku pasti pilihnya yang biasa aja. Perawatannya adalah jarang dicuci. Apalagi kalau hujan ya males kan, itu sih yang repot, makanya aku lebih masukin ke laundry aja. Karena kalau kayak gini kan untuk nyuci sendiri juga takutnya rusak, sedangkan ini kan harus khusus perawatannya gitu. Sekarang aku mau pakai, terus aku mau ngasih muter-muter. Biasanya pakai ini nih, pakai buff buat sini, terus pakai helm, pasti pakai helm, sama udah sih ini dan sepatu boot. Tapi kalau sekarang aku walaupun dalam komplek harus tetap pakai sepatu boot biar kece dilihat orang. Usai menunjukkan perlengkapan bermogenya dan memakai atribut safety riding, Feby pun langsung memanaskan motor gede kesayangannya untuk diajak memutari komplek perumahannya. Pemirsa, sekarang aku udah pakai nih, biasanya kalau aku touring jauh pakainya kayak gini, helm pasti, buff buat kalau tiba-tiba ada debu, jaket, celana panjang dan sepatu boot.
Ya, diakui Feby, kesenangannya naik motor gede memang berawal dari kecintaan sang suami terhadap motor gede. Kecintaan dan kebiasaan suami pun menular pada dirinya semenjak sang suami meminta dirinya untuk belajar naik moge. Namun benarkah Feby pernah mengalami panik saat touring pertama kalinya? Jadi sebenarnya awalnya itu suamiku, terus tiba-tiba dia bilang, mau nggak kamu belajar bawa moge? Enggak, takut. Gimana nih nanti kalau jatuh ini itu udah repot aja pokoknya. Oke, coba ya. Udah. Baru tiba-tiba diajak, dia bilang di Cilengsi deket. Ternyata jauh banget dan itu aku pertama kalinya ngendarain motor sejauh itu. Begitu pulangnya macet, motornya tiba-tiba mati di tengah-tengah. Panik sih, tapi itu pertama kalinya soalnya kan. Gimana nih? Jadi aku diajarin dari awal sebelum aku jalan, itu pasti diajarin itu safety riding dulu sih dari dulu. Kecintaan Feby terhadap motor gede juga mulai tertular pada buah hatinya, Galardo Ignel Magnelonaria, yang setiap harinya mulai keranjingan dibonceng dengan motor. Itu dari umur masih batita lah, tiba-tiba tiap bangun tidur dia langsung ngajak, ayo naik ngengeng. Makanya sekarang kalau dia mau sekolah, mau naik motor yang warna red, mau yang warna black, gitu dia udah milih sendiri. Lantas benarkah bergelut dengan motor gede yang notabene merupakan motor mewah, Feby dan suami harus rela mengeluarkan budget puluhan juta untuk biaya perawatan? Nah, kalau itu sih aku udah serahin ya, karena dari awal beli itu kita oke, dia bilang dia udah komitmen, dia bilang oke sanggup, ya udah. Makanya dia nyuruh aku untuk belajar moge supaya aku suka moge. Akhirnya kan udah tuh aman kan, berarti dia mau beli, oh iya bagus jadi gitu kan. Aku sih selagi hobinya masih yang positif, silahkan aja sih kalau aku dia mau dia sih lebih ke modif juga sebenarnya. Apalagi modif kan lumayan nguras budget juga gitu. Ini waktu itu yang jelek, iya. Duh, berapa budgetnya? Before you kiss me, take a look yourself. All right. Before you kiss me.